Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah kedatangan senior saya 1 tahun di atasnya, 1 tahun di atas saya, yang dia alumni perikanan tapi kerjanya di Gojek. Ya ini sih udah nggak nyambung ya. Apa mbak? Saya lebih ekstrim lagi sekarang, kerjanya konstruksi. Iya. Tapi kan Farid udah banyak lewatin banyak hal. Ya diri pedagang juga, ngerti elektronik juga, konstruksi juga, kayak paket lengkap lah, semuanya udah ada, ya kan? Ya tuntutan sih. Iya. Ya struggle-nya middle class person kan ya seperti itu Ya, lah. masa English generation ya. Sandwich generation. Ya. Jadi bisa ceritain Pak dulu kenapa kok lulus kuliah gitu kerja di, karena saya dulu pertama kerja nggak langsung di Gojek kan ya? Enggak. Aku dulu pertama kerja itu di audit. Jadi aku freelance audit dulu, audit di Jarum waktu itu. Oh di Jarum, tempat belum dapat beasiswa itu? Ya benar, karena dulu kan aku itu nggak begitu lulus tuh nggak langsung wisuda, karena dulu sama Farid juga kan, iya. Ya kan, dulu jadi kita kan ke Malaysia ya? Jadi waktu itu aku udah selesai penelitian tuh kalau nggak salah Juli atau Agustus gitu, udah selesai tesis defense, sudah selesai skripsi pendedaran kalau di UGM ya, kalau di UNER ya sidang skripsi. Tapi ada kesempatan nih Desember itu ada International Simposium. Nah, itu syaratnya kalau mau ikut dan didanai adalah sebagai beasiswa. Masih mahasiswa. Dan kalau misalnya aku ikut wisudanya itu Desember, itu aku nggak bisa. Status mahasiswanya udah lepas ya? Status mahasiswanya udah hilang dan aku harus bayar sendiri ya, males toh. Nah, sekalian bikin portofolio, sekalian cari nama, kalian bisa jalan-jalan gratis. Ya udah, akhirnya tujuan utamanya sekarang jalan-jalan gratis. Iya, sebenarnya tujuan utamanya adalah jalan-jalan gratis sebelum saya melepas status mahasiswa gitu kan. Terus nah, pas nunggu itu akhirnya aku kan putusin oke lah, aku ikut wisudanya nanti pas Februari aja. Nah, waktu nunggu itu kan dulu kan aku asdos ini nih Pak PPI. Nah, itu aku jadi asdos lagi, bantuin Bu Kismiati yang juga dosen pembimbing dan sumber sponsorship skripsiku karena ikut penelitiannya beliau. Jadi bisa sampai jalan-jalan dengan status mahasiswa dibayarin. Terus udah nih sambil nunggu itu aku dapet tawaran project input data audit rokok gitu, karena waktu itu butuh cepet dan kebetulan kenal sama orang di sana yang butuh orang cepet ya. Waktu itu aku hitungannya bukan di kontak ya, tapi kayak per project itu bayarnya berapa, kayak hitungannya freelance dibayar sesuai PS project ya. Ya kayak gitu, jadi itu cuma kayak nginput data doang di depan komputer. Itu kalau nggak salah mulai dari Februari itu ya pas wisuda itu sampai Juli kalau nggak salah. Kita 6 bulanan ya? Ya nggak sampai 6 bulan sih ya. Tapi Februari Juli kan 2 ketemu 7. Iya sih, kayak ya sekitar 4-5 bulanan gitu. Terus waktu itu proyeknya belum selesai, itu aku izin karena waktu itu kan dulu tuh aku sering banget cari tiket murah kayak yang sekarang sudah nggak semurah itu lagi. Ya sekarang udah nggak semurah itu kan. Dulu kayak misalnya PP Surabaya Singapura cuma 200.000, terus PP Surabaya Malaysia tuh 200.000. Nah itu dulu lah. Dulu. Nah waktu itu tuh adalah apesnya aku beli tiket berangkat sama tiket pulangnya itu nggak 1 minggu gitu loh, biasanya kan cuma 3 hari pulang gitu ya. Ini aku nyoba ya karena tiket murahnya tuh adanya tuh di tanggal tertentu, jadi berangkatnya itu aku tanggal 1, pulangnya tuh tanggal 17, jadi hampir 2 minggu gitu. Ngapain aja 2 minggu. Jadi kan kalau misalnya nggak resign gitu kan sungkan ya, atau izin 2 minggu gitu. Akhirnya aku putusin buat jatah cuti aja maksimal 14 hari. Kita juga bukan pegawai kontrak, bukan pegawai tetap, mau izin sungkan. Akhirnya
oke lah aku mundurin diri. Nah aku jalan-jalan itu, terus pulangnya, nah itu mulai aku cari-cari kerja yang beneran. Oke, berarti input data itu masih magang. Iya, masih magang. Magang dibayar tapi. Terus habis itu pertama itu aku dapat kerja itu nggak langsung yang as profesional gitu, karena waktu itu kebetulan aku punya relasi, temenku itu adalah branch manager suatu perusahaan di Bali gitu. Nah dia itu butuh assistant manager waktu itu, akhirnya mau nggak mau lah aku berangkat ke sana. Berarti masih jalur dalam ya? Iya, jalur dalam, karena pentingnya sebuah link ya? Karena kebetulan itu sohibku banget gitu kan. Jadi aku ke sana, nah itu aku kerja di waterproofing system. Jadi kayak aku approve gitu, ini sebut merek ya, nanti ditit gitu. Nah, ya kalau waterproofing itu istilahmu kok Mbak, di konstruksi aman-aman. Ya, selama Anda nggak nyebut merek, nama catnya, merek ininya nggak apa-apa. Nah, jadi tapi itu segmennya adalah hotel dan gedung-gedung besar yang ada di Bali. Oke. Jadi aku mau bantu dia, aku cuman kayak bantu dia ya, kalau dia pitching ya aku yang nyiapin materinya, aku yang nyiapin jadwalnya dia gitu. Jadi berasa sekretaris pribadi? Iya, karena dia memang butuh asisten waktu itu. Oke. Nah aku ngerasa kan jalan satu bulan jalan, terus aku jalan buat kedua itu aku ngerasa ternyata kerja sama Sohib sendiri itu nggak enak gitu. Kayak ada sungkannya mau izin gitu. Juga sungkan, tiap hari juga aku sungkan, kayak ngobrol as friend sama as bos itu beda gitu kan. Kadang kan seringnya kalau kita kerja di tempat sendiri itu kita yang agak nggak tahu diri. Iya, kayak gitu kan. Kalau pas lagi berdua aja nggak tahu, cuman kalau pas lagi ada orang ketiga, ada klien, ada apa kan agak nggak pantas. Terus kalau misalnya dia lagi ada masalah atau dia lagi pikiran gitu kan, mau nggak mau kan kita yang kena dampratnya gitu kan. Jadi kena abu panas. Iya, jadi kayak kadang-kadang tuh kayak oke kayak gini ya. Oh iya, aku juga waktu itu karena pekerjaan pertama aku, jadi aku belum banyak belajar banyak medan gitu loh, kayak ngadepin orang tuh gimana, dan beda banget gitu kan, ngadepin orang di dunia kuliah sama ngadepin orang di dunia kerja itu sangat berbeda. Itu temanmu dewe ngono kan. Akhirnya bulan kedua itu aku pamit pulang, aku nggak lanjut, jadi aku cari. Ya tapi keluarnya resign baik-baik kan ya? Ya waktu itu sih, pamitnya cuman kayak aku mau balik ke Surabaya aja, aku mau cari kerja di Surabaya. Terus waktu itu aku nggak langsung dapat kerja nih, kayak 1 bulan 2 bulan gitu. Terus aku pindah ke akhirnya dapat dari Jobstreet waktu itu di perusahaan kayak dealernya Daikin. Nah aku waktu itu ngejual link hotel-hotel. Jadi aku jualan AC di Daikin, tapi AC-nya tuh yang gede-gede, yang kapasitasnya building sama project-project, spesialis project. Bisa nih. Ya kalau pas lagi gini nanti bisa kalau hilangin noise-nya sih gampang gitu. Tapi kalau ini tumpuk sama suara kita pasti nggak keluar. Jadi kalau lagi gini santai aja, atau bisa di sini kan. Oke lanjut. Gimana tadi di Daikin? Tadi di Daikin itu aku spesialis project. Jadi aku itu pegang tender-tender buat BUMN kayak Wika, terus Adi, terus PP. Terus ibu juga ya banyak. Lanjut, gimana Daikin? Udah. Lanjut aja. Daikin gimana tadi? Jadi aku di Daikin itu spesialis project yang pegang tender besar kayak rumah sakit, hotel, terus gedung pemerintahan. Jadi yang gedung-gedung instansi lah ya? Iya, yang gede. Jadi aku jualannya itu AC yang teknologinya satu outdoor bisa supply sampai 50 indoor. Jadi FPK itu pakai itu, FPK yang gedung baru itu. Kalau tahu di rooftopnya kan ada yang gede kotak itu outdoornya. Jadi ketika ada masalah itu sentral kan itu? Iya sentral. Jadi ketika ada masalah itu ada kode-kodenya, itu bisa langsung di setting di situ juga. Terus teknisinya tuh dari jauh bisa langsung tahu, karena kita jualnya memang teknologi, memang mahal. Nah waktu itu karena aku cocok FPK ya awak musik maju kayak bukan oke. Kayak awak musik nawani sih. Aku pernah masuk ke rektorat, tapi karena regulasinya terlalu jelimet ya waktu itu ya. Biasa. Jadi ya udahlah ya, aku cari yang gampang-gampang aja yang bisa masuk. Nah
Nah, kan karena aku memang dari dulu itu suka jualan toh. Ya. Jadi aku karena papa mamaku itu memang mamaku tuh dagang. Lanjut. Mamaku itu dagang, terus papaku itu juga punya usaha sendiri yang bidangnya gak jauh-jauh dari jualan juga, marketingan, konveksi kayak gitu. Jadi aku waktu kuliah tuh juga sengaja menduduki posisi strategis dalam organisasi BEM itu di dana dan kewirausahaan supaya bisa jualan. Nah, aku buka nih. Gak apa-apa. Jadi itu salah satu trik. Iya, jadi aku biar aku juga bisa mengasah skill jualan itu kayak gimana. Terus karena aku di bagian itu dari marketing, jadi aku kan pasti ngejar insentif kan waktu itu. Ngejar target lah. Ya, targetku waktu itu insentif itu adalah 1% dari nilai project. Jadi misalnya nih nilai projectku tuh 5 miliar gitu ya. Berarti kan aku dapat 1%-nya tuh 50 juta ya. 50 juta. Nah, 50 juta itu aku bakal dapat kalau pembayarannya lunas. Gitu. Lunas. Nah, sedangkan tahu sendiri kan kalau sama BUMN, sama kontrak-kontrak yang besar itu terminnya lama sekali. Ya salah Wakanda. Iya, akhirnya aku lebih suka dapat project yang receh-receh tapi langsung lunas. Jadi enak gitu loh, uangnya alir terus. Nah, aku di tahun kedua itu ngerasa kayak, wah ini tantangannya tuh insentifnya nggak keluar karena banyak banget itu rinciannya BUMN itu yang kayak terminnya ini belum keluar, orangnya belum penyelesaiannya belum selesai, terus nanti ganti orang lagi, finance-nya ganti kayak gitu kayak biasa lah. Wah, ini PR tuh banyak sekali akhirnya. Ya, itu kan salah satu kekurangan di Wakanda itu kan disposisi bergerak. Resign lah waktu itu. Nah, aku resign itu aku nggak langsung dapat kerja. Terus aku itu healing dulu, healingnya tuh waktu itu ke Pare. Karena aku masih single kan ya, jadi aku healingnya ke Pare. Alasannya ya klasik lah, mau les TOEFL, persiapan lanjut, IELTS mau persiapan lanjut S2 gitu. Nah di sana itu aku bener-bener yang kayak karena aku males gitu loh di Surabaya, terus aku ditakutnya sampai kocok-kocok kayak kamu kerja di mana? Kok nggak kerja lagi gitu kan, kayak udah aku yang jauh aja tapi yang bermanfaat buat aku. Akhirnya aku ke Pare itu. Jadi kocok-kocokku waktu di Pare itu ya teman-temanku asrama itu adalah bocil-bocil yang lulus SMA belum dapat kuliah. Jadi kejar TOEFL, terus daripada nggak ada kerjaan mereka les di Pare kayak gitu kan sambil nunggu daftar kuliah tahun depan. Jadi ya aku nggak masalah sih sama mereka itu. Jadi aku ya cukup menikmati di sana. Terus sambil di sana tuh aku sambil ngamar kerja nih. Nah kan di sana itu kan programnya kan 2 minggu sekali kan, 2 minggu per 2 minggu. Nah ketika aku ujian akhir itu ternyata aku dapat panggilan. Aku ngelamar waktu itu lewat LinkedIn tuh banyak banget dan ada panggilan itu di kantor Gojek Surabaya. Dimana waktu itu Gojek itu belum terlalu terkenal gitu loh, kayak nggak seperti sekarang ya. Gojek itu sudah IPO, kalau dulu belum. Terus ternyata waktu itu butuh buat tim GoFood. Nah, waktu itu kan juga belum banyak yang tahu ya GoFood itu apa. Akhirnya ya udahlah, waktu itu berdekatan sama tanggal ujian gua, bodo amat lah sama ujian. Aku akhirnya ke Surabaya naik bis pagi-pagi itu, barangku masih di Pare semua. Terus yang penting orangnya aja bisa interview kan. Jadi begitu, aku tuh waktu itu bis paling pagi kalau jam 5. Sedangkan sampai Surabaya itu sekitar jam 7-an dan aku interview jam 9. Jadi aku jam 7 itu langsung nyampe Bungur Asih, terus pulang itu mandi, ganti baju, terus berangkat. Nah itu aku pakai bajunya waktu itu adalah standar interview yang sebenarnya kayak pakai terus pakai formal clothes formal banget, terus pakai wedges. Dan waktu itu aku kaget banget, ternyata orang-orang di sana itu santai sekali. Kantornya tuh waktu itu masih di Morning City. Mereka tuh cuma pakai kaosan, terus sepatu sneakers, jeans gitu kayak kok yang gini ya, kok beda banget sama kantorku yang lama. Ini anak muda banget nih. Iya, dan ini beda banget sama waktu kuliah ya. Dulu kuliah tuh kayaknya disuruh pakai bajunya tuh kita tuh harus pakai begini. Kalau di Selamanya nggak gitu banget. Iya, di kerja tuh harus pakai baju yang formal gini. Nah itu
aku pertama datang ya udahlah ya anak, kan aku kan sebagai calon karyawan pegawai di sana, aku ya sudahlah pakai baju yang semestinya aja lah buat ngasih kesan. Terus waktu itu sainganku tuh ada lumayan banyak, ada yang kayak mereka masih pakai seragam Honda, mereka pakai seragamnya apa? Masih pakai misalnya pakaian dinas sebelumnya ya. Aku kan kayak ciut banget, keren-keren nih orang-orangnya udah pakai seragam gitu. Udah punya jam terbang gitu lah ya. Kan aku nih dari pengangguran nih, maksudnya nggak dapat kerja gitu. Terus aku ikut nih serangkaian tesnya, ada FGD, ada interview dan lain, ada role play juga. Terus singkat cerita ternyata sorenya aku dikabarin kalau aku lolos. Terus besoknya buat interview kedua. Ya udah, aku interview kedua itu datang lagi dengan baju yang masih formal. Masih formal. Karena aku belum berani aneh-aneh kan. Ya, masih karyawan baru. Masih calon karyawan. Terus udah selesai rangkaiannya, terus besoknya malamnya dikabarin kalau aku lolos. Kayak cepet banget gitu loh. Jadi mau nggak mau aku besoknya. Apalagi sudah pernah pengalaman yang sebelumnya, kadang nunggu gak jelas, tiba-tiba ada kabarnya. Kayak waktu itu gayung bersambut gitu loh. Jadi aku besoknya langsung ke Pare, ringkes-ringkes, wah bodo amat sama ujian akhir dan lain sebagainya, udahlah. Udah terima kerja nih. Padahal orang-orang sana kayak eman banget loh yo, kamu nggak ikut ujian akhir, padahal tinggal selangkah lagi gini. Aku disuruh kerja cepet lah, ya sudahlah. Iya, soalnya udah terima kerja harus kerja cepet, ya udah aku berangkat. Nah, ternyata di hari pertama kerja itu aku masih pakai baju yang proper formal. Terus aku kayak diketawain gitu sama bos gitu. Kamu ngapain pakai baju itu? Gini. Aku tanya, lu tugas apa sebenarnya gitu. Ternyata job desk-ku adalah aku harus introduce atau edukasi UMKM Surabaya agar berjualan lewat GoFood. Oh, berarti yang disasar ke food stall lah ya? Iya, waktu itu. Jadi, waktu itu aku baru tahu kalau aku harus visit dari resto ke resto. Karena dulu tuh GoFood itu ada listingan kan. Di listingan itu ternyata itu si resto-resto itu belum partner. Jadi mereka listing gratisan gitu. Oh iya. Listing gratis karena asal comot kan. Asal comot gitu. Jadi sebelumnya tuh si pihak Gojeknya itu kayak nge-hire orang buat ngelisting nama resto-resto sama menu-menu yang mereka tahu, ambil harga dari daftar menunya. Ya, itu kan waktu masih pembayaran full tunai. Iya, waktu itu. Dan aku tugasnya adalah follow up listingan itu agar dia mau join di GoFood dengan komisi 20% waktu itu. Nah, itu kan dengan waktu itu timingnya saat itu GoFood itu apa, terus kamu siapa tiba-tiba datang terus minta 20% gitu kan. Sedangkan kita kan sudah punya datanya kayak, loh Bu, kalau ibu gak join ke kita, omset ibu di GoFood hilang loh Bu, sekian juta gitu. Kayak, loh kok tahu? Harganya kok tahu gitu. Nah kan selama ini ada driver yang datang gitu kan. Terus oh iya, akhirnya dulu itu karena memang edukasi dari awal banget, jadi aku harus ngajarin bikin email, ngajarin pelan-pelan. Karena nggak semua manajemen resto itu paham caranya. Ya, apalagi aku nyasarnya ke UMKM yang dia yang jualan, dia yang nyajiin, dia yang nge-serve. CEO, Save Everything Officer. Ya, Kapan ditandangi dewe? Kayak satu lapak tok kayak jualan betul ya, wes dia sing terima duit, dia sing masak, dia sing nyajiin. Pokoknya. One man show lah. Iya. Dia tuh manpowernya cuma satu. Tuh, terus kayak gitu kan cukup effort ya. Jadi aku paham, oh berarti outfitku tidak perlu seperti ini. Tidak perlu pakai hem, tidak perlu pakai wedges, dan tidak perlu pakai tas tenteng. Jadi aku ya setelah itu aku ya kayak kaosan biasa sama celana jeans, terus kayak keliling-keliling gitu. Jadi karena tugasnya banyak di lapang. Karena kerjanya tuh memang ketemu orang, dan yang aku suka itu di situ adalah aku bisa kerja sesuai hobiku. Dimana hobiku makan. Sampai dulu itu aku kan ditarget ya. Prinsipku sampai gini, nggak apa-apa aku nggak deal sama orang ini, tapi yang penting aku makan di rumput ini. Oke, targetnya makan nih. Iya, jadi waktu bulan pertama masuk GoFood itu aku masih berat badanku masih 50.
Terus di bulan kedua itu tiba-tiba BB ku udah 55. Terus di tahun ketiga itu BB ku udah kayak di angka 60 sekian gitu loh. 10 Karena kilo lebih ya? Iya, karena Lebihnya makan. karena saya harus makan. Ternyata itu part of my job adalah makan. Karena gimana ya, datang misalnya aku datang ke Farid gitu ya. Pertama kan kenalan toh Kak Bang, nggak mungkin langsung deal gitu. Nggak mungkin kan ya, lu at least pesen dulu lah. Nggak pesen sih, jadi pertama kenalan gitu ya. Terus kali kedua kayak seminggu kemudian datang lagi, oh Mbak makan dulu gitu. Kayak kita udah belum ngomong apa-apa udah di ini loh Mbak. Makan dulu, cobain enak gak gitu kan? Sungkan gitu kan, gak nolak. Ya, nolak ya. Apalagi kita hidup di kultur yang kita biasa menyambut tamu ya. Nah, gitu kan. Culture kita kan seperti itu soalnya. Kalau misalnya burger gitu kan bisa, oh dibungkus aja gitu. Tapi kalau nasi sop gimana bungkusnya gitu kan? Kalau nggak mau, ya wes makan lah. Oke. Jadi sampai aku tuh pernah satu hari itu datang itu sekitar 10 sampai 15 resto. Bayangin perutku sih. Lu makan 15 porsi ya? Ya mungkin ada beberapa yang bisa di take home ya. Iya. Jadi pulang-pulang itu aku kadang tuh bawa kresekan banyak gitu. Bawa kresekan banyak, bawa makanan sampai kalau aku pulang kan udah sampai jam 8 malam. Iya. Dan itu di rumah udah kita janjian aja nggak ketemu kan. Nah, benar. Waktu itu. Ini sebenarnya udah di planning mulai tahun berapa itu baru ketemunya sekarang ini. Ya karena aku keliling-keliling waktu itu memang sales di Surabaya itu cuma ada 2. Jadi aku sama temanku satu. Itu kita memang membelah Surabaya terus kayak babat alas gitu. Jadi aku di misalnya di mana, dia di mana, dan itu kayak pernah sih nyebar kayak di Facebook kayak kalau mau daftar COVID di sini aja, tapi itu banyak banget nggak efektif karena yang daftar gitu kan bisa dikerjain di kantor, sedangkan yang harus ketemu, yang harus edukasi itu lebih banyak. Nah, jadi waktu itu pernah aku ngajak anak 2012 FPK 2011 si Odi itu visit, dia sampai lemes loh ngikutin aku karena ya gimana ya, dia soalnya ini sampai lapar gitu loh, karena disuruh ayo Di makan dulu, enggak, tapi dia diem, terus dia ternyata capek. Ya itulah ya, ternyata lo kerja aku itu maksudnya tidak cocok untuk semua orang. Mungkin ada yang suka, kan ada yang nggak suka. Kalau aku sih ya, ini prinsipku pribadi, logika itu nggak jalan tanpa logistik. Nah benar. Ketika pada tanyain kalau orang suntuk butuh healingku simpel kok, jangan makan yang enak. Nah ya, kalau aku sumpah makan obatnya makan, aku sedih obatnya makan, aku senang obatnya makan. Makan semuanya harus ada makanan. Ya, logistik itu penting ya. Nah, aku udah jalan nih dari GoFood gitu, jadi kan lama-lama nih orang-orang jadi ngerti nih. Oh kalau mau daftar GoFood, daftarnya ke Bayar Kita gitu. Jadi nomorku tuh udah menyebar di Surabaya nih. Jadi, nah di tahun famous ya. Iya, di tahun kedua atau ketiga itu kan aku mulai tahun 2018. Di tahun kedua atau ketiga itu 2020 itu aku udah mulai farming. Jadi aku nggak akuisisi lagi karena orang-orang sudah semakin tahu GoFood itu apa. Jadi mereka bisa daftar sendiri lewat aplikasi dan aku tinggal ngeramut resto-resto yang sudah join dan aku ganti sistem. Nah, ganti sistem dari yang pembayaran manual itu ke yang langsung auto transfer itu kan juga harus edukasi lagi kan. Iya. Belum nanti yang banyak banget kayak tantangannya, nanti duitnya kemana? Belum nanti ya. Nanti kalau riba gimana? Terus nanti kalau misalnya duit saya nggak keluar gimana? Duitnya mau diapain kayak gitu kan kita? Iya, karena itu kita harus bisa menjelaskan. Gitu, kan? Karena kan lu bayangin transaksi itu udah keluar, barang udah keluar ya. Balik lagi kalau riba itu salah satu di antara dua. Maka yang nggak boleh itu kan ketunda semua nih. Ini ya mungkin edukasi bagi orang yang kurang paham nih, saya sedikit jelaskan. Dan ya saya juga belajar fikih muamalah. Jadi kalau masalah transaksi seperti itu riba itu ketika lu duitnya on hold, makanannya on hold semua. Itu nggak boleh. Yang boleh salah satu, duit di depan atau makanan di depan. Nah kalau itu kan makanannya sudah uangnya baru transfer besok, nggak apa-apa. Salah satu itu boleh ditunda. Dan kita kan kalau mau ngegeser sistem gitu, kayak perubahan gitu kan kita harus ada agreement-nya kan. Jadi kita nggak ujuk-ujuk mindah gitu.
Dan itu salah satu yang memang part of my job gitu loh. Dan apalagi kalau yang disasar adalah yang tingkat UMKM yang one man show itu rata-rata. Kalau kamu nggak punya rekening nggak sih? Iya benar. Nggak punya rekening mbak, gimana? Ya akhirnya kita bikin rekening lah, kita edukasi wes pokoknya kita tuh kayak one man solution gitu. Kita jadi kayak aku malah ngerasa pusat pelayanan satu pintu. Iya. Aku malah ngerasa sebagai ini konsultan bisnisnya dia jadinya. Iya. Karena pusat pelayanan satu pintu. Lama-lama itu aku jadi kayak ngaturin gimana nih manajemennya makanannya, terus alurnya harus gimana, bedain makanan offline sama online tuh kayak gimana, terus promo-promo nanti kayak gimana. Nah ketika udah masuk ke auto payment itu targetnya mulai nambah lagi nih, kayak harus bikin merchant-merchant itu promo, jadi edukasi lagi. Jadi sebenarnya tugasku tuh di GoFood itu lebih ke ya benar tadi food consultant lah. Food consultant. Jadi aku ngurusin promo juga, ngurusin advertisingnya juga, GoFood Ads juga ada. Iya. Jadi saya nggak pernah pakai tapi ya, mahal soalnya. Iya, mahal soalnya. Sukanya per klik. Tapi kalau dipakai dengan tepat itu sebenarnya worth banget karena ada searching ads, ada kategori ads, jadi macam-macam lah. Nah, sering jalannya waktu karena aplikasinya lebih udah semakin smart, jadi semuanya itu sudah tersedia di satu aplikasi. Di Google itu ada semua, jadi promo ada semua, terus ads ada semua, terus rekomendasi apapun ada semua. Dan tugasku jadinya itu farming tapi lebih gede lagi, kayak skupnya misalnya per kecamatan dulu, terus pindah ke jadi Surabaya, terus akhirnya jadi Jawa Timur kayak gitu kan. Dan ya, ada jenjang karir itu ada konsekuensinya adalah jenjang tanggung jawabnya semakin naik juga. Sebenarnya kalau di Gojek itu tidak ada jenjang karir ya, adanya itu rolling karir. Rolling doang ya. Jadi itu bukan kartu nih. Tugasnya tuh sama-sama aja, cuman namanya tuh yang beda, kayak nanti pindah ke sini karena tapi di portofolio itu jadinya agak banyak kita yang pernah dilakuin. Iya, jadi kan kayak namanya beda, terus nanti kan kayak karena menurut kita itu namanya jenjang karir itu nggak harus vertikal tapi bisa horizontal gitu loh. Yes. Jadi kita pernah apa. Nah, kalau itu kan tadi kebanyakan sukanya ya, ceritain ya. Iya, sukanya udah diceritain banyak. Kalau dukanya itu adalah sebenarnya nggak duka-duka banget sih, karena menurut kita kan segala sesuatu itu tidak pernah abadi ya. Yang abadi adalah perubahan ya. Yeah. Kan? Nah di Gojek itu sangat cepat terhadap perubahan. Jadi kita tuh terlalu dinamis. Jadi misalnya nih tanggal 5 itu targetnya belum keluar nih, tiba-tiba nanti tanggal 10 udah keluar, jebret. Kita kan punya sisa berarti 20 hari nih buat kerjain ya. Jadi targetnya 100 kan. Terus saya tiba-tiba tanggal 27 itu bisa berubah jadi 150. Ini additional dari mana? Jadi tuh kayak 3 hari ini nyari dari mana gitu kan. Dan itu sangat sering terjadi, kayak pagi bilang A, terus sore bilang B, berubah lagi, nanti malam itu bisa kombinasi A, B gitu. Jadi tergantung dari teman-teman di manajemen itu godoknya kayak gimana. Dan kita yang di bawah, maksudnya kita yang sebagai pelaksana lapangan itu ya mau nggak mau ya udahlah, kita terima-terima aja. That's why kalau misalnya kalian mencari pegawai ex Gojek ya, itu kita udah terbiasa sama perubahan, jadi kita tuh nggak pernah yang setting target itu 100%. Oh yes. Karena kita selalu setting target tuh 150 itu paling rendah, dan 200 tuh udah biasa gitu. Karena kita ya itu meminimalisir terjadinya karena sudah pengalaman. Tiba-tiba di tanggal 27 itu target tiba-tiba berubah 50% lebih gede gitu kan. Jadi ya kita terlalu dinamis sih kalau aku bilang ya. Nah enaknya lagi juga kerjanya itu nggak ada jam kerja, jadi WFA sebenarnya tuh, karena bisa kerja selama target terpenuhi kan ya. Selama target terpenuhi, misalnya nih kamu tanggal 1 sampai tanggal targetmu nih 60 juta misalnya ya. Nah, omset misalnya 60 juta gitu ya. Terus di tanggal 10 tuh kamu udah tembus target. Ya udah, bisanya kamu bisa terserah mau ngapain. Yang penting tanggung jawabmu udah selesai. Yes. Tapi WFA juga means kalau
kamu harus ready kapanpun kamu dibutuhkan. Ya, tiba-tiba telepon Tiba-tiba dadakan. jam 11 kamu ditelepon sama bosmu, kayak, "Yo, bisa telepon nggak?" "Oh, oke, ditelepon." Jadi sebenarnya kamu mau kerja dari Bali pun, dari Afrika pun, dari manapun, kalau kerjaanmu udah beres itu oke aja. Ya. Jadi sebenarnya even kalau misalnya kamu bisa handle kerjaanmu itu dari jauh juga nggak apa-apa. Nggak usah ngantor pun bisa. Ya nggak usah ngantor pun, karena di kita tuh malah aneh gitu, kayak kita kalau kantor itu hanya ngerjain kayak misalnya addendum, penambahan output atau hal-hal administrasi lainnya kayak ngeprint freeze. Ya, tapi kan gini sih, ibaratnya Nah. itu tuh udah ada yang handle gitu. Nah iya, Tim admin tuh ada sendiri. bos kita tuh malah tanya kalau kita di kantor, "Loh, kamu kok di kantor ngapain?" Kebalikannya ya, kalau di Iya. kantoran kan malah ditanyain, ini mana kok nggak ada absen? Nah, karena di sistemnya Gojek sendiri itu kita diajarin integrity, terus ada 10 core value, ada 10 10 core value, salah satunya tuh integrity, terus stand up what you believe. Jadi kita diajarin secara mandiri, terus kita pokoknya kerja itu sesuai sama pattern, basic on data. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kita kerjain kayak gitu. Jadi aku belajar di sini tuh selain ya itu tadi perubahan yang dinamis banget. Terus yang kedua kita bisa tanggung jawab terhadap kerjaan kita sendiri. Karena apapun yang kita kerjain tuh tanggung jawabnya kayak kita yang ini nentuin. Nah, enaknya di Salesforce itu adalah kayak tadi misalnya Farid bilang kalau adminnya itu ada sendiri. Sebenarnya adminnya tuh tidak ada, ya kita aja. Oke. Jadi, Ya kayak kali kan emang kadang kan ada misalnya online sama backline lah. nah kalau yang misalnya kayak Chris yang print out gitu kan, itu dikirimin dari Jakarta langsung. Tapi kan kadang-kadang ada yang mereka belum dapat gitu. Iya, Jadi mau nggak mau, nah, mau nggak mau berarti kan kita yang harus provide kan. Iya. Kita yang harus provide, kita yang printin, terus kita datang pas visit. Misalnya kita punya jaket, apa kita punya tools yang bisa kita kasih buat treat mereka gitu kan. ya, atribut. Atribut. Nah paling aku itu kalau Jangan-jangan lo pesen atribut pilih ya buatin. nggak ada standarnya sendiri. Kali karena ayah kamu konveksi sekalian gitu. Karena yang kalau di Gojek itu susah gitu loh masuknya, karena harus daftar vendor dan lain-lain gitu. Dan itu harus vendor, ya? dan itu harus dari pusat gitu loh. Karena kita di Surabaya ini cuman ada kantor operasional doang. Kayak PLT doang, pelaksanaan teknis kan. Jadi kalau kamu ke kantor Gojek nih yang itu isinya adalah pelayanan driver. Oke. Jadi that's why kalau misalnya ke sana cari sales GoFood ya nggak ada, soalnya selalu di lapangan. Nah, itu kan salah satu ini ya, karena kita ini aku sangat suka sih, maksudnya sangat bersyukur banget bisa jadi bagian dari ekosistem Gojek itu. Mereka itu nge-treat karyawannya tuh dengan sangat-sangat wise, dengan sangat-sangat fine. Kayak misalnya dapat fasilitasnya itu sangat-sangat ini cukup, kayak laptop dapat, terus asuransi itu dapat itu. Intinya fasilitas kerja di provide semua. Iya, di provide semua, benefit-benefitnya itu juga oke gitu loh. Ya. Dan kita bisa dapat, kalau zamanku dulu ya, itu bisa dapat insentif yang lebih besar daripada gaji kayak gitu. Oh ya. That's why kita kayak itu yang bikin kita mau kerja ngoyo juga sesuai sama outputnya, output THP-nya lebih besar. Nah, itu yang bikin kita kerja itu gak apa-apa kita kerja sampai malam-malam, gak apa-apa kita kerja sampai ngoyo banget. Soalnya yang kita dapat itu sesuai. Nah, itu waktu zamanku dulu. Terus kita juga sering ada refreshment per bulan, kayak misalnya mau outing, mau games kayak itu berarti memang di provide sama di provide sama perusahaan. Ya karena mental health itu penting ya. Jadi jangan cuma diperas doang gitu, nggak boleh dikasih. Ya bukan, kasihan juga tuh nanti. Nah ya karena udah kebiasa sama pola kerja kayak gitu sih. Nah kemarin itu memang sedang ada kayak badai startup kan ya, dari PHK startup. Sebenarnya di Gojek itu juga terjadi tiap tahun. Cuman karena yang 2022 ini Gojek sudah IPO, jadi itu segala sesuatu yang terjadi itu harus diflorkan kan. Yes. Nah
ketika aku kerja masuk 2018 itu 2018 itu aku masuk kalau nggak salah Oktober. 2019 itu sudah ada tuh badai tsunami PHK. Waktu itu isunya itu karena jenjang pendidikan yang SMA itu udah mulai di ini kan mulai disortir. Terus yang 2020 itu waktu itu Go Live. Go Live kalau nggak salah, karena Go Live itu hilang satu ini 2020 atau 2021 kan? Gitu, aku lupa. Ya itu satu layanan itu, jadi satu departemen tuh hilang, gitu. Tingkat satu departemen. Terus sebelumnya tuh GoPay atau sesudahnya Go Live itu GoPay. Jadi dulu tuh GoPay tuh sempat dihilangin semuanya tuh sampai akar-akarnya, satu departemen hilang. Terus baru ada pas pandemi itu, jadi dia jadi ekosistemnya Goto itu ketika ganti nama jadi Goto, terus dia ada di Goto Finance, jadi GoPay dihidupin lagi. Sebelumnya itu GoPay itu jadi job desk-nya anak GoFood waktu itu. Jadi targetnya kita adalah gimana caranya orang yang jualan GoFood juga jualan GoPay, pasang GoPay. Berkenan dengan pola pembayarannya GoPay. Sedangkan kita kan kebanyakan itu megangnya UMKM yang dia itu ada di cuman GoFood only gitu loh, online only. Jadi dia masuk ke tempat itu masuk gelas Ghost kitchen lah istilahnya. Ghost kitchen. Dan nggak ada yang makan di situ. Nah itu jadi tantangan kita gimana nih caranya ada transaksi GoPay loh, orang nggak ada yang makan di tempat gitu kan waktu itu. Nah untungnya itu udah solve gara-gara sudah ada GoFood Pickup sama divisi GoPay sendiri waktu itu. Jadi sebenarnya per tahun itu ada badai PHK, tsunami PHK, cuman waktu itu tidak dipublikasikan secara media. Karena belum IPO. Iya, karena jadi itu rahasia pabrik. Internal kita aja. Dan waktu itu aku ngerasa banget kayak teman-temanku itu hilang gitu loh, kayak biasanya temanku ngobrol, ini kok nggak ada. Aku udah terbiasa temanku hilang satu terus hilang lagi itu udah kayak wah ya udahlah. Dinamika hidup lah ya. Sampai di tahun ke 2022 itu tahunku kelima di Gojek itu katanya sih gunjang-ganjingnya waktu itu ada badai PHK lagi. Cuman ya udahlah ya, lihat aja gitu. Ternyata waktu itu 2022 aku kena apes nih. Jadi korban juga nih. Iya. Jadi kayak wah, aku waktu itu mikirnya cuma gini sih. Oh iya sih, teman-temanku tuh udah satu persatu hilang. Terus temanku yang hilang itu sudah jadi manajer di perusahaan yang baru, udah jenjang karirnya udah bagus gitu kan. Nah, kita ini kayak nunggu waktu aja iya, kayak oh ya udahlah, kalau misalnya memang 2022 ini kita kena ya memang wayahku kudu move on dengan Gojek gitu kan. Dan untungnya lagi adalah yang di PHK waktu yang terakhir 2022 ini gak cuma aku gitu loh, jadi banyak. Jadi dari 20 itu sisanya cuma 6, bayangin. 14 orang hilang. 14 orang tuh hilang gitu loh. Ada yang dipindahin, ada yang kena, tapi sebagian besar tuh kena. Dan mayoritas yang kena itu adalah yang top sales, yang mereka itu insentifnya bisa berkali-kali lipat gitu. Memang kan tujuannya perusahaan adalah efisiensi gitu. Jadi itu make sense banget. Kayak spending tertinggi adalah di sales kan, dan yang spending tertinggi yang top sales tuh juga di-cut gitu. Jadi kan kayak bukan based on performance ya, tapi based on spending itu tadi. Jadi ya make sense sih, kayak oh ya udah deh, berarti kita udah dikasih waktu kesempatan yang cukup untuk 5 tahun aja gitu kan. Dan mau nggak mau ya memang ini mungkin cara Tuhan biar kita move on gitu. Kalau enggak soalnya udah ya terlalu nyaman. Iya, karena kita terlalu nyaman. Jadi kalau ada orang yang bilang kayak out of the box gitu, tolong keluar dari zona nyaman dong. Ya menurut aku nggak setuju sih. Maksudnya ya udah nyaman, ya ngapain keluar gitu kan. Kalau bisa sih memperlebar zona nyaman ya. Tapi kalau kayak dikasih sama Tuhan kayak gini berarti kan pasti move on gitu kan. Faktanya itu nggak mungkin ya. Kita tuh selalu dipaksa gerak kan. Nah gitu. Kita itu berhenti gerak kalau udah mati doang. Nah, karena jujur aja selama aku di Gojek itu aku lebih banyak nyantai sih. Karena udah target juga sudah ini. Iya, karena pola kerjanya udah ketemu kan. Jadi bisa kayak tanggal sekian aku udah bisa leha-leha nih. Jadi udah bisa lah di setting gitu kan. Kayak
kerjanya harus ngoyo di depan, terus di akhirnya aku bisa agak santai. Nah, tapi ya itu tadi karena kita kerja juga punya tanggung jawab, jadi kita tuh jarang ada liburan sama keluarga gitu loh. Jadi kayak liburan pun, cuti pun kita harus standby laptop sama HP karena Always, itu tadi WFA itu kan, karena kamu work from anywhere, anytime, anything. Jadi ya udah kapanpun bosmu sih mau telepon kamu, ya kamu harus siap. Kapanpun disuruh presentasi ya harus siap gitu kan. Ya karena itu salah satu minusnya kerja di startup ya. Jadi ibaratnya mereka belum sepenuhnya ada regulasi kepegawaian yang cukup rapi. Sebenarnya kan kalau ngomong etika kerja, kalau posisi cuti atau apa itu kan pekerjaan udah di posisi ke orang lain. Kalau memang benar-benar cuti loh ya, pengajuan cuti itu kan ada di situ. Ya bisa dibaca di peraturan tenaga kerjaan ya. Nih kalau aku sih dulu kayak even aku mudik pun aku juga tetap bawa laptop gitu, kayak malam-malam karena harus submit promo, dan itu tanggung jawab kita gitu, karena kita yang punya leads, kita yang punya resto, dan kalau nggak dikerjain ya berarti restonya nggak ikut promo gitu kan. Jadi tanggung jawabnya sebenarnya di situ sih yang susah untuk didelegasikan ke orang lain, karena mau nggak mau ya kita sendiri yang tanggung jawab gitu. Nah itu yang bikin setelah aku keluar dari ekosistem Gojek, itu yang bikin agak susah menyesuaikan diri ke company lain, karena company lain itu tidak bisa se-fleksibel itu jam kerja, terus cara kerjanya, terus cara dia karena kan company lain kan ekstrovert jam 8. Nah ya ekosistemnya juga nggak seperti ini gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya target pun kita dikasih target berapa pun kita nggak masalah kan, karena kan kita kebiasa tadi kan. Mau target berapa pun insentifnya sesuai sih ya. Oke, aja ya. Kita karena kita terbiasa target tadi 200% atau 50% itu udah hal yang biasa lah. Ya. Nah kalau yang kita agak susah nyesuaiin diri itu ya itu tadi si ekosistem, terus cara apa ya namanya ambience atau ya kultur kerjanya beda. Itu pasti akan perlu adaptasi lagi, apalagi kalau di perusahaan-perusahaan yang mungkin umur sudah 10 tahun lebih. 10 tahun itu kan umur standar untuk terbentuknya sebuah kultur biasanya. Jadi kalau teman-teman misalnya nih kan banyak banget nih ya teman-teman yang masih kuliah atau habis itu pingin kerja di startup gitu, ya nggak apa-apa, mulai dari internship dulu aja biar tahu kayak startup tuh kayak gimana. Terus kalau misalnya dapat kesempatan buat kerja di startup, even tuh jadi DW atau jadi outsourcing, itu oke. Coba aja dulu. Kalau nggak gitu kan kalian nggak tahu ya, maksudnya kulturnya kayak gimana. Terus dan nggak semua startup tuh juga kulturnya tuh sama gitu loh. Ada yang semi hybrid, ada yang full WFO, ada yang full WFH. Jadi kalau nggak dicoba sih ya nggak bisa ngejudge langsung ya. Soalnya kalau dengar dari cerita teman-teman juga yang di startup lain itu juga ceritanya beragam banget gitu. Jadi emang beda company, pasti beda culture-nya kan. Bener. Company culture-nya tuh nggak akan sama sih. Kayak aku kerja di sini kenapa tahan lama ya itu lagi kayak soalnya sesuai sama passion makan gitu kan. Hobinya makan. Meskipun outputnya ya otomatis impactnya adalah aku jadi mengendut gitu ya. Tapi it's okay gitu, kayak ya nggak apa-apa, ada harganya harus dibayar. Tapi kalau misalnya kalian cuma nambah bobot aja kan gampang. Kalau misalnya kalian tidak setuju dengan itu ya it's okay gitu kan. Bisa juga misalnya kalian nolak makanan itu juga bisa, cuman ya agak nggak etis lah. Kita ini dulu jauh. Nah agak nggak etis kalau misalnya udah makanan tuh disuguhin di depanmu, makan ya mas itu nolak aja kadang. Ya udah bilang tuh kayaknya sampai kadang-kadang itu kalau aku disuguhin penyetan itu ya, itu aku makan nasinya sama tahu tempe sama terongnya, terus nanti ayamnya itu aku pulang bungkus di rumah biar aku nggak terlalu kenyang gitu kan. Nah sampai rumah tuh juga kan karena jam 8 kan aku kerjaku itu tidak men-setting jam 8 harus keluar, jam 9 harus sampai rumah gitu misalnya. Enggak, karena sampai ya udah pulang sih. Iya benar, dan kita sesuaiin sama owner restonya. Sesuai janji kan? Owner restonya itu biasanya bisa ditemuinya adalah sebelum jualan atau sesudah jualan.
kalaupun mau pas jam-jam jualan itu tidak pada jam makan siang atau makan malam. Bukan ini rush hour. Ya bukan rush hour gitu. Jadi aku lebih lega kalau ketemu mereka itu yang santai kayak sebelum jualan atau sudah jualan. Ngobrolnya lebih asik. Nah kalau sudah jualan itu aku harus pulang, aku harus nungguin mereka tutup buku. Dimana tuh kayak jam 9 ke atas gitu. Jadi aku sering banget sampai rumah itu jam setengah 11, setengah 12. Tapi aku keluarnya jam 5 sore kayak gitu kan. Jadi kalau aku sampai rumah tuh jam 11 itu bayangkan nggak ada yang makan gitu loh. Makanan yang aku bawa itu kan nggak ada yang makan ya. Kalau masuk kulkas itu besoknya udah nggak enak gitu loh kalau dipanasin. Jadinya akhirnya aku kasih kayak ke Pak Satpam atau orang di pinggir jalan gitu kan, Bapak Beta atau di mana daripada mubazir. Karena dulu tuh aku pernah kayak eman buat makan besok. Kayak misalnya sop kaki kambing gitu ya. Udah beda loh. Pokoknya buat besok tuh kayak dipanasin itu awalnya lembus banget ini. Makanya kan kayak aneh banget ini kalau dipanasin gitu kan. Oh ya udahlah besok kalau dikasihin orang gitu kan. Tapi intinya ya, kalau kita nih kebiasaan kan, lo mau dikasih gimana pun, mau dikasih nanti itu nanti diterima dulu kayak penghargaan yang sudah ngasih gitu lah. Kan belakang layar ya. Iya. Soalnya itu standar, itu etika standar sih kalau disuguhin orang. Kalau aku udah pulang malam itu semuanya udah pada tidur kan. Jadinya kayak sopo sih makan, ini juga siapa yang makan. Apalagi kalau misalnya ada kotaan gitu, kasih kotak gitu, ya udahlah tak kasih ke apalagi kalau kasih kotak yang jaga sis kampling gitu kan. Dan mereka kayak seneng kayak pulang malam, udah nggak bawa makanan, waduh, lama-lama ditagih-tagih terus. Udah jangan keterusan, ini pas lagi ada rezeki lebih bilang. Iya, kayak belum ada Pak, nanti kalau ada tak kasih lagi kayak gitu kan. Nah, jadi tuh kadang kita ya sebenarnya tuh mereka bukan mau di apa kayak kita GoFood itu enggak, mereka nggak mau nyogok kita, cuman mereka tuh cuman mau berbagi aja gitu kayak nyuguhin apa yang mereka jual kan. Back to point, itu culture budaya, salah satu culture budaya kita kan emang seperti itu. Dulu tuh aku sempat kayak curious gitu, kayak mikir gini, aduh ini makanan kok dikasih ke aku dia nggak bati lah. Aku pernah mikir gitu waktu dulu itu. Cuman setelah aku telusuri, oh iya memang mereka caranya seperti ini, karena nggak cuman aku tuh yang dikasih gitu. Yes, misalnya gini lah, you're coming here as a guest, so ya, it's how we treat a guest. Bagaimana kita memperlakukan tamu tuh ya, itu Indonesia kan memang nggak Indonesia sih, Asia secara umum terkenal dengan Asia. Kalau di luar barat tuh sampai ada istilah Asian generosity. Jadi sampai aku tuh dulu tuh kalau dibawain tuh kan banyak banget kadang-kadang kan. Kayak aku punya klien degan itu, dia kalau bawain aku bisa sampai 3 bungkus, 4 bungkus gitu kan, kayak loh Mbak nanti kamu jualannya apa gitu kan. Terus dia bilang loh nggak apa-apa Mbak, nanti aku cuman bagi kok, aku nggak niat apa-apa gitu. Kayak wah itu kan kita udah seneng gitu loh digituin kan. Jadi banyak hal-hal yang kayak nggak bisa didapetin orang-orang lain yang tidak bekerja di bidangku gitu loh. Ya kalau kamu sudah kerja di lapangan sebenarnya hitung-hitungan di atas kertas, hitung-hitungan finance itu kalau sama orang lapangan nggak ketemu. Iya nggak ketemu gitu. Aku tuh mikirnya kayak gini, oh ini batiknya cuma kayak 1.000-2.000 dikasih ke aku selesai gitu kan. Cuman itu tidak bisa dipikir kayak gitu ternyata. Ya, efek itu nggak segitu cuy. Jadi rezeki itu mereka orang-orang kayak gitu udah rezeki itu udah ngatur. Iya. Sampai kemarin tuh aku makan di bulan terakhir aku kerja di Gojek itu aku pamitan sama beberapa klien gitu. Mereka tuh ya Mbak aku udah sama Mbak, nggak usah pindah Mbak nanti kamu tak ini ya Mbak bantuin biar dapat kerja lagi. Terus Mbak kalau udah nggak aku bukan klienmu aku jangan dilupain, seriusnya makan kesini aja nanti tak kasih kok Mbak kayak gitu. Wah aku kayak makin sungkan kan, kayak aduh kok ini aku nggak kerja di sini lagi, tapi tetap terima ide ngono mikirku gitu. Tapi pas aku main ke sana niatku beli itu memang mereka seneng gitu loh, kayak mereka ketemu teman lama gitu kan. Nah itu sih pentingnya pas kerja itu kita membangun relasi itu, kayak kita tuh kudu berteman siapa gitu loh. Karena ya back to point kita kan nggak tahu tuh nanti di depan yang bantu kita siapa. Nah benar. Jadi ya nggak sukanya lu sama orang mah ya kontrol dulu, gak usah berdiskusi. Kecuali dia udah misalnya minjem duit nggak balik-balik atau apa, ya itu memang kalau agak di gini dikit sih. Itu beda lagi ya. Itu beda lagi. Aku tidak pernah ada di ekosistem itu. itu beda lagi. Tapi at least gini lah, lu mau terjun dimanapun,
mau diapa, dan jangan lihat ini sih, jangan merasa seringkali ini kendala umum fresh graduate, terutama ini komplain beberapa HR di alumni kita ya, poin itu aku sampaikan, mereka itu sering merasa tinggi dengan posisi gelar mereka yang cuman yang kalau dibilang cuman sih. Nah, kenapa saya bilang cuman ya, walaupun S1 itu perlu perjuangan dan perlu biaya yang nggak sedikit, tapi realita lapangan itu nggak sesuai sama ini, belum tentu sesuai sama pengalaman teoritismu. Ketika kamu di lapangan, kalian harus tahu kapan merendah. Ditampung aja dulu. Benar. Ditampung aja dulu. Kamu punya keilmuan, sudah mereka ngomong apa ditampung sama ilmu masuk enggak. Kamu harus bisa cari jalan tengah lah. Jangan sok-sokan. Oh ya teorinya nggak gini, ini harusnya gini-gini. No. Realita lapangan nggak gitu nanti. Dan aku dulu itu masuk di GoFood itu nggak langsung pakai tetap waktu dulu itu. Karena masih kontrak dulu sempat? Karena aku masuknya tuh lewat. Jadi bener yang bikin postingan job seeker waktu itu adalah manajer atau usernya langsung dari GoFood. Tapi begitu aku interview sama dia, ternyata aku tidak langsung onboarding sama HR, tapi sama outsource-nya dulu. Jadi aku masuk pertama ke outsource dulu, kontraknya itu 6 bulan, terus diperpanjang 6 bulan lagi. Baru tahun kedua itu ada lowongan aku bisa masuk jadi pegawai kontrak under Gojek. Waktu itu masih kontrak. Jadi aku benar-benar jadi pegawai tetapnya itu di tahun ketiga. That's why waktu aku kemarin di hitung-hitungan waktu yang kompensasi layoff itu aku cuma kehitung 4 tahun karena aku hitungnya dari pegawai kontrak sampai di end September kemana sih? Ya, berarti yang selama magang atau outsource nggak dihitung? Iya, jadi waktu outsource nggak dihitung. Padahal itu kalau 5 tahun itu aku bisa tebus laptop Lenovo cuma 7% loh. Sayang kan? laptop kerja tuh? Iya, laptop kerja kan dapat. Jadi di Gojek itu ada benefit kalau kamu udah 5 tahun kerja kamu bisa tebus laptopmu yang kamu pakai itu sudah harga 7%. Nah, lumayan kan, 20 juta, 7% kamu cuma bayar 1.400.000. Murah sekali. Nah, tuh. Ya karena kan mereka juga waktunya kan. Nah, aku 5 tahun itu dihitungnya adalah Desember 2022. Sedangkan aku kena layoff-nya September. Kayak aku kemarin sempat nego ke HR-nya. Kalau misalnya aku 3 bulan ini gak usah digaji aja nggak apa-apa. Aku sama-sama bilang nggak bisa banget. Tapi sayang kalau maksudnya hemat sekali gitu, tapi ya apalagi ya wes kayak gitu loh, kayak terus kayak misalnya sekarang itu aku nggak tahu ya, maksudnya motionnya ini akan jadi apa, karena semua job desk yang dikerjain oleh sales atau AM-nya GoFood itu udah ada di aplikasi yang tadi Farid bilang The Go Visit. Jadi bisa jadi nanti motionnya akan berubah ke DW atau outsource semua, atau nanti pakai customer service live chat itu. Soalnya sekarang lagi banyak project-project yang butuh DW atau daily worker. Dan daily worker itu diambil dari outsource itu. Ambil dari outsource. That's why kalau misalnya kalian dapat lowongan dari relasi atau dari LinkedIn atau dari mana, itu cari DW buat perusahaan startup atau perusahaan apa, ambil aja. Maksudnya mereka juga ngasih gajinya itu juga layak lah. Mereka nggak mungkin ngasih gaji di bawah UMR. Mereka pasti sesuai sama standar mereka gitu loh. Dan itu adalah kesempatan yang besar karena ketika nanti butuh tim, kalian sudah pernah kerja bareng mereka dan mereka lebih trust ke kalian yang udah pernah kerja. Ya sama kayak saya aja ngirim jauh-jauh kan, bela-belain ngambil tukang dari Jepang, saya kirim kemana-mana. Karena saya udah tahu portofolio kerjaannya gitu, nggak perlu meraba-raba lagi. Oh, kita udah tahu standar kerja seperti ini, orang ini bisa taruh sini, bisa taruh sini. Dan semua kalau misalnya, kemarin kan juga miris juga sih ya, baca-baca beberapa berita di sosmed kayak lulusan S1 butuh mau kerja minta gaji 8 juta gitu kayak expectation tuh sih. Ya apa kalau itu perusahaannya bapakmu apa perusahaan keluargamu, it's okay lah kalau ya gini sih, kadang orang itu masih fresh graduate itu dia lupa gitu, nggak tahu portofolio kalian itu belum ada lokal. Ya ini jujur ya, salah satu kelebihan ini disampaikan sendiri oleh sejumlah kawan-kawanku nih. Kenapa alumni institusi tetangga sebelah itu dicari kemana-mana?
Karena satu, mereka adaptif. Aku ngomong institusi tangan sebelah ya, yang you know what I mean lah. Aku kuliah diploma di sana kan. Mereka siap ditaruh di mana aja, satu. Dua, mereka itu kerja dulu as a kontrak. Ketika mereka mau lobby, yang dikeluarkan itu bukan saya udah kerja di sini, no. Saya sudah pernah kerjakan ini, proyeknya ini, portofolionya udah ditampilin semua. Itu dipakai untuk berjen gaji. Nah, harusnya kan logikanya seperti itu. Ketika lu mau berjen, kita mau berjen payment untuk kita harus ada latar belakang yang melandasi itu. Latar belakang belum ada, masih baru lulus, masih bawa kenceng, tiba-tiba minta gaji segitu. Iya, kayak terus juga buat teman-teman yang misalnya masih ngisi kali atau pertama lama kerja gitu, cari pengalaman yang bener-bener kalian kuasai gitu loh. Kayak mereka nggak mau, even kalian belum pernah ngerjain itu, kalau bisa dikasih amanah ya kerjain aja, karena itu bisa kalian tulis di portofolio kalian, di CV kalian. Terus rajin-rajin lah update LinkedIn lah ya. Kalau soalnya kemarin dulu tuh aku pernah kan zaman lulus kuliah gitu kan, aku kan kayak discuss ke beberapa dosen alumniku ya, alumni kamu juga ya. Ya, saya kan nggak diakui, saya kan selalu diakui alumni kampus lain ya. Surat undangannya selalu ditulis alumni kampus lain. Aku kayak bilang, nah kayaknya perlu deh ini update CV di LinkedIn deh. Kayaknya LinkedIn perlu kalau buat relasi kerja. Aku pernah bilang ke mbak dosen, mas dosen gitu kayak, tapi ya udah discuss aja, kayak tanggapannya tuh tidak ada. Begitu kayak. Ya, habis itu udah nguap. Ya udah deh, kayak kita tuh sebenarnya kita pingin berbagi gitu, kayak sharing apa aja sih yang diperluin di dunia kerja itu, selain gelar, terus soft skill sebenarnya banyak banget kan. Kalau mau ngomong soft skill di dunia mahasiswa itu sebenarnya kesempatannya tuh banyak banget, cuman ya ada yang mau pakai, ada yang nggak mau pakai, itu depend on your choice gitu kan. Nah, terus toolsnya itu apa ya? Itu perbaiki CV, perbaiki LinkedIn sebenarnya. Kadang ini masalah umum anak-anak fresh graduate yang sudah sering saya ungkapkan ke sejumlah podcast yang lain juga ya, dengan narasumber yang lain. Tolong ya, CV itu aku tahu portofoliomu banyak guys. Aku tahu kalian sudah punya pengalaman gini-gini. Iya. Tapi ketika kamu melamar kerja, pastikan atau tampilkanlah portofolio yang sesuai dengan lowongan kerja yang dibutuhkan. Kalian itu kalau lowongannya kebutuhannya itu di daerah sales ya, kalian nggak perlu nonjolin pengalaman kepenulisan kalian sudah mempublikasi berapa jurnal, nggak perlu. Kalian pengalaman kalian handle tim, pengalaman kalian closing target, karena sales itu arahnya adalah gimana caranya closing target. Nah, jadi bikin CV yang unik gitu, kayak jadi bukan satu CV disebar ke banyak perusahaan, tapi setiap lowongan itu sesuaiin sama CV-nya gitu. Jadi bikin CV yang gampang diedit aja lah. Jadi kayak CV-nya langsung di-save sesuai lowongan kerjanya. Misalnya resume Yovita for Daikin, Yovita for Gojek, atau resume Farid for Bank Permata gitu misalnya. Banyak banget sebenarnya. Nah, kalau udah nemu pattern yang pas, nanti baru kalian bisa kayak nego gaji. Sebenarnya aku dulu waktu di Gojek itu aku tidak berhenti untuk ngelamar kerja. Bukan karena aku bosen kerja di Gojek ya, tapi aku lebih curious, lebih penasaran tuh, aku nih di luaran tuh dihargain berapa sih? Ya, kita ini value kita berapa? Iya, value kita berapa? Faktor kita seberapa kuat? Jadi karena kita mau nggak mau kan kita harus melewati kayak tahap interview. Kita iseng-iseng lah, aku waktu itu kayak ngelamar kerja di mana, di PTA, PTB gitu. Karena kita harus ngelewatin interview, kita ngelewatin proses, harus kadang juga masih ada tes psikotes kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kita pengen tahu aja sih yang berkembang di luaran sana tuh prosesnya seperti apa, terus value kita dengan value kita seperti ini, skill kita yang nambah kayak gini, kita di luaran tuh dihargai berapa kayak gitu. Jadi sebenarnya iseng-iseng itu juga perlu kalau kalian udah mulai nyaman di suatu tempat. Soalnya ini bicara dengan tenaga profesional ya, karena salah satu cara untuk menaikkan value atau benefit gaji itu adalah dengan pindah satu perusahaan ke perusahaan lain. Sebenarnya itu beda banget. Jadi aku kadang-kadang tuh bingung
ada banyak temanku yang nanya kayak, kalau dikerja di Gojek itu gajinya berapa sih gitu, kayak itu pertanyaannya tidak bisa aku jawab. Bisa, karena value-mu seberapa besar. Iya, karena temanku yang sama-sama di sales kayak aku, sama-sama akun manajer kayak aku, itu gajinya tidak sama. Misalnya gajiku adalah di angka sekian, gaji temanku bisa di angka sekian. Karena dia pindahan dari perusahaan lain dan dia bisa bargain gaji lebih oke gitu kan. Jadi untuk tahu gaji orang berapa itu sebenarnya tidak bisa, itu pertanyaannya tidak bisa dijawab. Dan kalau dijawab itu kan berdasarkan personal value, benar. Kan? bukan berdasarkan company value. Beda dengan perusahaan ya. Beda kalau kamu tanya sama ASN. Kalau ASN kan punya gaji berapa? Flat rate lah mereka kan rata-rata. Ya tergantung golonganmu. Tergantung golonganmu kan. Jadi sebenarnya hindari pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Kalaupun kamu mau tahu gajinya berapa, tanya di Quora, apa tanya di mana, kan ada platform tuh yang bisa kerja atau apa itu ya, tahu gaji gitu. Itu pun jawabannya tidak bisa range biasanya. Iya, tapi tidak bisa spesifik karena itu sangat-sangat personal dan berbeda satu sama lain. Nah, dan di kultur perusahaan kayak startup itu sangat tabu kalau misalnya aku bertanya gaji temanku, karena itu sangat sensitif dan bisa menimbulkan konflik ya. Maksudnya, loh kok gaji dia segitu, kok gajiku cuma segini gitu. Aku ngerasa jobku lebih banyak kok, gajinya lebih besar. Kayak ke HRD nanti akhirnya jadi ribut gitu kan. Jadi sangat-sangat confidential banget. yang makanya selama ini tuh aku kerja, kalau misalnya ada kenaikan sih oke, aku alhamdulillah banget ya. Nah, tapi selama ini aku ngambilnya itu adalah dari insentif, karena yang bisa aku kejar adalah insentif itu. Ya, karena itu kan sesuai closing kita. Karena insentif itu kan sesuai closing dan kita sama-sama tahu kalau misalnya open kan, temen ya lo ketahuan kan, oh ini sekian. Iya, temen misalnya sekian dapatnya sekian persen, udah ketahuan nominalnya. Misalnya dia udah poinnya 250%, berarti gajinya berapa gitu kan. Itu ada hitung-hitungannya dan itu dibuka. Tapi yang kita nggak tahu adalah gaji masing-masing orang. Jadi gaji pokoknya itu rahasia, kalau insentif biasanya dibuka sih. Nah, benar. Jadi buat teman-teman yang curious gaji kita berapa, ya stop, jangan bertanya itu, karena kamu bertanya padaku dan pada temanku yang sama-sama di company yang sama itu akan sangat berbeda. Even kerjaannya bodoh. Yes. Jadi ya buat teman-teman yang lagi meniti karir ya dinikmati aja. Karena baik buruknya itu yang nilai adalah kita sendiri gitu loh. Kayak misalnya aku tidak bisa menilai, oh kerjaanmu kok gini sih, kerjaanmu nggak oke deh gitu, kayak no gitu. Aku juga baru tahu kalau ada kerjaan yang incip-incip makan kayak aku jalan-jalan tuh ketika aku masuk di sini. Aku dulu ketika kerja di kuliah perikanan juga nggak bakal nyangka gitu kan, kalau sekarang aku kerjanya pitching orang yang punya resto, terus aku makan di situ, terus aku kenalan sama orang itu dan aku jadi teman bersama owner resto itu gitu kan. Jadi ya memang semakin kesini itu jenis pekerjaan itu semakin beragam dan alangkah baiknya kita tidak mengunderestimate teman-teman kita yang tidak bekerja di bidang yang sama seperti pendidikan kalian. Kita berdua ini adalah contoh pekerjaan yang kita ini tempat kita berkarya itu beda dengan portofolio pendidikan kita. Nah, benar. Itu sih. Jadi apapun pekerjaan kalian, percayalah kalian bukan ada di tempat yang salah. Kalian hanya ingin menjadi bagian dari ekosistem yang lain, kalian ingin jadi berbeda dan nggak usah minder gitu loh. Itu kadang-kadang orang sampai diajak kumpul aja gini apa? Oh nggak mau lah gitu, sungkan. Aku nggak kerjanya bareng sama ini, beda gitu. No. Jadi gini ya, kadang orang itu ngajak kumpul sekedar, kadang itu butuhnya sekedar ketemu dan say hi aja, ketemu atau apa gitu. Jadi hindari-hindarilah kalau ya tadi sudah disampaikan ya, kalau jangan tanya gaji itu hal yang sensitif. Ya, jadi sekedar kumpul, say hi itu, atau mungkin ketika Anda punya masalah atau apa, nah itu kalau nggak pernah kumpul kita nggak tahu coy, kita juga nggak bisa ngasih solusi kan gitu. Dia aja dapat insight setelah kumpul dengan aku dan Daniel kemarin. Sebenarnya tuh kita tuh udah janjian lama ya, tapi lama sekali karena kerjaanku yang terlalu mobile itu, jadi kadang dia di barat aku di timur.
dia di timur, aku lagi di barat gitu, kayak nggak ketemu karena yang tadi aku bilang kerjaanku waktu itu tidak terikat jam dan aku menyesuaikan kebutuhan ownernya bisa ditemui jam berapa gitu. Soalnya kadang-kadang kalau ujuk-ujuk datang gitu udah nggak ketemu owner itu aku ketemu sopo gitu kan. Nggak, satu kan ya gini sih, kita kalau nah ini kadang ini etika umum ya, kalau kamu janjian sama orang jam waktunya jam berapa, apalagi kalau hubungannya itu ada hubungan dengan kerjaan, klien, waktu dan sebagainya, yang sibuk nggak kamu doang bro, yang mau kamu temui itu ketika kamu sudah janjian gitu, dia pasti udah meluangkan waktu. Ini aku besok jam 10 udah harus ada di Mojokerto, aku harus ngatur waktu nih dari sini berangkat jam berapa supaya lebih baik aku yang nunggu. Kalau aku sih itu prinsipku dari dulu, karena ya ketika terjadi profesional lebih baik kalau lu yang telat ya terserah lu mau alasan apa, tapi jangan sampai faktor yang telat itu karena aku gitu. Dan aku baru belajar juga di sini sih, kayak don't judge book by cover. Jadi jangan menilai orang tuh dari penampilannya. Please ojo. Dulu itu aku tidak ngerti istilah itu. Aku kayaknya cuman alah istilah palingnya cuman abal-abal gitu. Ternyata aku begitu ada di dunia ini bisnis dan aku bertemu dengan owner-ownernya resto besar, resto kecil, mereka tuh sangat tidak mawai gitu loh, kayak ya kamu nggak bisa menilai. Kalau lihat gitu nggak ngerti nih mana yang owner, mana yang pegawai, mana yang manajer. Kadang-kadang manajernya lebih jahat, lebih strict, terus lebih rapi daripada ownernya. Dan kalau ownernya cuman santai, ngomongnya enak gitu. Karena sering banget dulu waktu aku pitching pertama itu aku dikerjain gitu loh sama ownernya, kayak Pak permisi saya dari GoFood, saya mau ketemu sama pemilik resto ini siapa, itu mbak itu loh orangnya, terus kayak padahal tuh ownernya kayak duding-duding gitu loh, kayak oh itu mbak oh yang itu, oh bukannya ini gitu, kayak pikir aku sendiri gitu. Kayak aku dikerjain gitu sampai aku duduk ya udah deh Pak saya tak pesen dulu gitu kan, ya udah deh Pak saya tak pesen dulu, jadi aku makan gitu ambil minum gitu kan, lama-lama tuh mungkin ownernya sungkan juga nih ya lu gitu datengin aku, Mbak mau cari siapa gitu, saya mau cari pemiliknya resto cuman saya lupa namanya gitu, alasannya lupa padahal nggak tahu. Oh iya ada keperluan apa bisa sampein ke saya gitu, padahal lama-lama ketahuan aku tahu jadi siapa dari tukang parkirnya. Tukang parkir. Iya, jadi dulu tuh aku sering banget dapat info dari tukang parkir atau satpam, karena susah banget kayak ketemu resto yang jadul-jadul gitu kan, resto yang sudah punya portofolio lama lah ya, yang legend gitu kan, kayak mereka tuh kan jual mahal, nggak mau ketemu lah apalah gitu. Aku cari infonya dari mana ya, dari satpam ya, dari ini ya, kadang-kadang dibukain CCTV, ini loh mbak orangnya gitu. Saya gini aja ya. Iya, kayak tenang loh. Ini nggak Pak, ini itu yang punya itu. Tadi kok ditolak, katanya bukan dia ya, mbak dikerjain gitu. Kayak biasa. Iya, jadi kita harus sebenarnya nih ini bukan nasihat yang baru ya. Ini mendingan dikatakan sama semua orang, kita harus baik sama semua orang, kan bener banget. Ojo sok-sokan ambil uang sing gak dikenal gitu. Jadi ya ada orang ya kayak dilakukan selayaknya teman lah, selayaknya manusia gitu kan. Ojo ketemu orang yang pinggir jalan terus siapa tuh gitu, kayak jangan karena kita nggak tahu kapan kita tiba-tiba kita besok ketemu sama orang itu yang dia adalah siapa gitu kan, kita nggak ngerti. Kalau aku sih pengalaman pribadi dulu di Surabaya Utara, kamu tahu nggak sih nasabah prioritas Surabaya Utara itu kalau kembang itu kostumnya kayak gimana? Ya. Sarungan. Oh iya. Bawa karung kayak pemulung. Kamu tahu isinya karung isinya apa? Duit semua. Tukang satpam sampai manajernya itu turun. Apanya temen sendiri? Oh iya. Aku kemarin nongkrong gitu. Coba nih ya, lihat. Nih, bapak mau ke bank. Set, turun. Pas asli coba kayak bel coba. Tapi langsung ya pak monggo. Prioritas. Iya deh. Saya kira kan ketika orang secara umum melihat tampilan seperti itu, sebenarnya yang dilakukan bapakku itu adalah menghindari potensi mata-mata yang aneh-aneh lah ya. Makanya bapak itu milih tampil seperti itu. Waktu itu aku kan yang paling susah itu yang jadi achievementku waktu itu, zamanku akuisisi adalah aku bisa akuisisi Sinjai waktu itu.
Iya, bebek Sinjai. Aku tuh harus datang ke Madura beberapa kali, ketemu sama anaknya, ketemu sama wes pokoknya mau jalin hubungan baik lah sebelum deal itu. Terus suatu ketika sudah deal, udah baik nih hubunganku. Sampai itu lucu banget, kayak nomornya yang tak kasih ke Sinjai adalah bukan nomor kerjaku. Nomor pribadi. Karena waktu itu aku kayak saya pengen ketemu, langsung tak telepon gitu lah. Aku lupa kalau yang telepon itu pakai nomor pribadi. Akhirnya dia ngertinya tuh pakai nomor satu-satunya klienku yang tahu nomor pribadiku adalah Sinjai. Jadi kayak, loh, gimana cara ngomongnya? Ya udahlah, kayak salah satunya tuh ya motornya Sinjai itu. Dia nggak segan kayak ngaduk semen, bantuin. Iya, bantuin jaga parkir di cabangnya kalau misalnya rame gitu. Ya karena mereka tuh rata-rata adalah pelaku yang dulunya tuh sempat ngerasain ada di bawah gitu, nggak langsung di atas. Jadi dia nggak kayak, wah biasa mbak, wis biasa kayak gini. Soalnya kan kadang gitu tuh juga perlu gini. Orang itu yang sering nggak paham, sebenarnya rezeki dia itu kan adalah rezekinya orang-orang tadi. Kalau aku nggak bisa bantu mereka, ya pemasukan dulu dari kerjaan mereka gitu kan. Itu kan kadang orang sering banyak nggak paham. Oh kan itu udah tugasmu. Enggak juga. Jadi faktanya enggak juga gitu. Sangat-sangat inilah, hargain siapapun yang ada di sekitar. Tidak boleh mengunderestimate gitu, kayak Allah dia ya Allah. Tidak boleh, stop stop. No, ya setiap ini sih kalau aku bilang setiap pekerjaan itu punya nilai penting yang mungkin di mata kita dan di mata orang lain beda. Benar. Kayak tukang parkir gitu mungkin kalau bagi kita mungkin ya segitu aja. Tapi kalau bagi ownernya sebuah restoran dan sebagainya, cakapan tukang parkir untuk menata space parkiran itu menentukan. Jangan digeser nanti kamu capek. Wah, dari SMA udah biasa nggak ngangkat motor. Jadi terus maksudnya semakin banyak pengalamanmu tuh sebenarnya tuh akan indah pas akhirnya gitu, nggak bisa kamu ceritain. Ya jadi ibaratnya kalau punya anak udah nggak bisa. Dulu ibuku itu ya. Iya benar. Ada cerita-cerita seperti itu yang mungkin ya tunggu after story-nya mungkin masih agak lama lah ya. Benar. Nah, kalau balik lagi tadi kan kayak misalnya kerja di startup tadi. Nah, kayaknya sekarang ini untuk kerja di startup itu akan jauh lebih susah karena banyak banget persaingan karena angka layoff-nya makin tinggi, terus banyak pengangguran. Jadi saingan buat kerja itu akan sangat susah di era ini. Tapi percaya nggak kalau setiap perusahaan itu pasti butuh karyawan sih. Tinggal kita tidak usah banyak milih-milih. Sebenarnya itu sempat dibahas, ada sih ya di LinkedIn itu sampai dibahas. Sebenarnya salah satu problematika ketenaga kerjaan di Wakanda adalah kita sudah memberikan rekrutmen yang dibutuhkan ini. Tapi yang lamar itu tukang masak, tukang finance, padahal kebutuhannya adalah kayak itu yang merchant acquisition atau apa itu. Jadi seringkali nggak match gitu loh. Dan ketika ada yang dibuka lowongan seperti ini, yang lamar portofolionya lainnya, itu kan makanya pentingnya untuk mencocokkan CV-mu dengan pekerjaan yang dibuka gitu, rekrutmen yang dibuka. Apalagi kalau misalnya kalian punya pengalaman yang bisa dijual, kayak misalnya tadi portofolio kan? Portofolio misalnya, nih kalian dibutuhin marketing, tapi kalian pengalaman salesnya cuma 2 tahun gitu, tapi kan itu setidaknya ada gitu kan, ada itu ada margin faktor sendiri dibandingin sama fresh grad yang belum punya ini atau yang dia sebelumnya sudah punya pengalaman kerja tapi di bidang lain, pasti akan dipilih. Ya, nah ini kebutuhannya marketing, ini udah pengalaman sales, ya ambil sales lah, udah tahu model ground floor-nya kayak gimana kan. Dan kalau misalnya kalian bikin CV, teman-teman bikin CV itu magang itu juga masukin aja, tapi jangan cuman magang di LIPI gitu misalnya. Lu magang bagian apa? Ngapain gitu. Misalnya mengatur administrasi gitu, itu dijabarin aja dengan sedetail mungkin.
Tapi kalau misalnya nulis fotokopi jangan tulis ya. Membantu kelancaran administrasi proses ini. Jadi kamu magang apa ya? Nyiapin fotokopi dan nyiapin kopi, nggak usah jangan. Dengan bahasa yang seprofesional mungkin lah. Yang bisa, istilahnya soalnya CV itu kan cara kita masuk pertama kali. Gimana caranya kita bisa dipanggil. Gateway lah. Jadi bisa mungkin jual diri kalian dalam CV itu. Gitu, tapi jualnya beneran ya, maksudnya bukan ngada-ngada gitu CV-nya, tapi CV-nya beneran yang kalian punya, diproses sedemikian rupa, secantik mungkin. Kan sekarang template-template kan banyak kan yang gratis-gratis. Download aja dari Canva, tinggal ngedit. Nah, bener. Jadi tinggal ngedit. Jadi kadang tuh ada loh yang misalnya, aku minta CV-mu mbak, kok kayaknya kak bagus gini. CV yang bagus itu belum tentu tembus. Karena ya itu balik lagi itu poin bagaimana menata portofolio itu lebih punya nilai sih daripada sekedar template ya. Template yang bagus kayak artistik banget ada warna-warni itu belum tentu bagus. Yang dilihat itu adalah isinya sebenarnya. Sesimpel CV-mu tuh jangan minder. Jadi masih CV-mu nggak ada warnanya, nggak ada fotonya, it's okay. Yang penting apapun tuh tersampaikan di dalam CV. Kamu tahu cara delivery informasi kan balik lagi tuh poin informasi tersampaikan. Kebutuhan seperti ini, kamu punya tawaran seperti ini, supply and demand kan? Ya seperti hukum pasar lah ya. Kebutuhan dari stakeholder itu seperti ini, kok bisa nggak nawarin yang sesuai dengan kebutuhannya itu? Kalau nggak bisa ya biarkan orang lain yang bisa masuk sesuai tawarannya itu. That's why itu salah satu gerbang awal biar sampai di panel interview. Karena kuncinya itu ada di interview. Gimana caranya kita bisa sampai di interview, terus di interview kita baru bisa tahu kan kayak kebutuhannya itu apa. Dan waktu interview jangan cuman ini ya, jangan cuman satu arah. Misalnya kita yang jelasin kita juga boleh kok tanya ke interviewnya kayak dulu masuk sini gimana culture-nya, terus ya jadi intinya kalau sampai di interview kamu juga punya hak untuk bertanya sebenarnya. Gitu. Jadi justru mereka senang sama kandidat yang aktif ya. Ya, karena kan minimal baiknya kalau ada seperti itu kan ketika ada kondisi di lapangan atau apa, setelah kondisi kultur kerja, konflik kerja itu kan selalu ada nih. Nah itu mereka tahu bagaimana cara mengatasinya, mereka tahu cara ini gimana. Dan kalian yang baru masuk juga udah tahu, oh berarti di sini tuh modal kulturnya seperti ini. Bagaimana kamu menyesuaikan diri itu kan juga bisa jadi salah satu faktornya itu. Kadang bahkan setelah tanya-tanya ditanya balik, nah, kalau nggak jadi muda kayak gini, yang ngeluhkan gimana? Pancingan tuh. Jadi ya sebenarnya kita bisa tahu nih banyak. Kita bisa expert di interview itu kalau kita banyak jam terbang. Sudah sering interview ya, juga. Sudah sering interview. Jadi ketika ada lowongan ya coba aja gitu kan. Kayak kalau kamu coba jangan takut keterima gitu. Kadang-kadang ini gimana kalau saya keterima terus gimana saya harus berangkat ke Jakarta gitu misalnya ya. Jangan takut dulu kok pede udah. Pede banget keterima gitu kan. Sebenarnya interview itu bisa juga kalian tes ombak ya. Kayak cek ombak. Kayak gimana sih prosesnya, terus nanti tuh tawarannya tuh kayak gimana, benefitnya oke enggak? Kan kita nggak bisa tuh tanya ke orang lain dan kayak kamu interview kamu ditawari berapa gitu kan, kayak nggak etis kan ya, tabu banget gitu kan. Mending kita yang nyampe situ kalau misalnya nggak terima ya nggak dipanggil ya udahlah, berarti bukan it's not your time gitu kan. Bisa juga kalian ke yang lain gitu. Ini dari awal aku dari di September sampai sekarang itu aku sempat ikut projectnya temenku sih, baru aku aktif, tapi aku juga tetap aktif kirim lamaran. Dan dari sekitar 50 atau 60 lamaran itu nggak semuanya dipanggil interview gitu loh, ada sekitar 20 atau 25 gitu. Dan itu banyak yang lolos dan banyak kan itu tidak sesuai sama ternyata kayak gini. Kerjanya kurang. Ya ternyata aku juga pernah salah di sini. Kayak itu bisa jadi evaluasi kita gitu. Jadi makin banyak interview sebenarnya itu membuka wawasan kita sih, karena HRD juga ini HRD tuh sama kayak sales sih. Butuh target kandidatnya ada berapa, terus yang deal berapa. Jadi jangan takut lah. Sebenarnya posisi kita tuh sama-sama kerja, cuman kita lagi
dicari sama mereka sesuai apa enggak, dan nah, mereka juga nyari yang sesuai sama kebutuhannya perusahaan. Bisa jadi kalau misalnya kita udah oke tapi budgetnya nggak pas, ya bisa jadi kayak kita ketinggian harganya, mereka nggak berani. Jadi jangan mengira kalau kita nggak lolos setelah interview itu kita adalah kandidat yang buruk. No, bisa jadi itu karena kita tidak ketemu. Ya, karena kita nggak sesuai sama kebutuhannya aja, kayak nggak sesuai sama yang kita mau, nggak sesuai sama budgetnya mereka. Itu lumrah sekali terjadi. Gitu. Oh, ada mau nambahin coaching statement nggak? Sejam setengah. Boleh. Sekarang aku lagi mengambil produk baru. Oh gitu. Iya, jadi karena aku merasa kemana sempet kayak udahlah aku lanjut S2 aja gitu kan. Cuman kayak mikir-mikir, S2 nanti aku ngapain gitu. Ya, jadi S2 itu bukan sekedar yang penting pegang gelar, enggak. Kamu harus tahu lu pegang S2, lu pegang gelar magister itu buat apa gitu. Ya, benar. Jadi kemarin aku sempat ikut lomba gitu kan. Ikut lomba yang khusus buat kandidat-kandidat yang ke impact layoff gitu, dan ternyata aku lolos lomba startup itu dapat pendanaan. Jadi sekarang aku tanggung jawab nih buat nge-build produknya nih. Jadi nanti teman-teman tolong ya tolong dibantu, didukung. Jadi aku lagi nge-develop apps yang bisa membantu mengatasi masalah transparansi dan kemudahan membayar iuran dan urunan. Oke. Nah, ini bisa banget dipakai sama teman-teman yang punya organisasi. Buat kelas aja bisa. Bisa buat tes kelas. Kelas aja bisa. Iya, jadi aku pengen teman-teman tuh nggak capek nagih gitu loh. Yes. Karena perusahaan kita adalah kadang-kadang tuh kita mau uangnya cepet kekumpul tapi kita malas buat nagih satu-satu kan. Nah, daripada nge-WA satu-satu terus sungkan kalau mau nagih sungkan tapi nggak disagih ya duitnya nggak ngumpul gitu kan. Nah. Jadi tolong doakan ya agar apps-nya bisa segera launching karena lagi di develop. Kalau emang udah launching bisa aku tawarin ke ini nanti. Boleh. Ya minimal dipakai di regional dulu. Mungkin belum ada ya, belum rilis ya? Belum. Kalau udah rilis kan sini linknya, kalau udah deskripsi. Boleh, nanti waktu udah update kita perlu ngobrol-ngobrol lagi, oke lah. Okay. Karena kan udah nggak jadi bodak korporat kan ya. Jadi jam kerjaku lebih fleksibel. Ya saya sudah se-fleksibel itu dari dulu sih. Iya, karena aku belajar dari Farid. Karena dia bisa kadang-kadang di Surabaya lapor, ada gini Surabaya gitu kan. Kadang-kadang dia di Malang, kadang-kadang di Sidoarjo. Terus ngapain hari ini? Kan kerjanya opo. Aku berkaca pada Farid untuk menjadi seorang yang mandiri. Entrepreneur adalah pilihan hidup yang dimana gajinya adalah sesuai dengan lu mau ngoyo ya bisa gitu. Lu mau ngoyo ya silahkan, lu mau nyantai ya dapatmu segitu gitu. Tolong ajari saya agar istiqomah. Siap, aman. Ya kita kayak gitulah tentang Gojek. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu atau bisa boleh nih tanya-tanya di komen juga, nanti aku balesin lewat Farid juga nanti. Ya mungkin kalau sungkan itu rilis di publik, PC ya di channel itu ada kontak pribadiku sih. Jadi kalau mau PC aja nanti saya tanyakan ke Mbak Jo langsung ya. Boleh, dengan senang hati. Aku suka sekali berbagi kok. Jadi kalau misalnya nih mau diundang sharing-sharing gitu, it's okay sih. Iya. Kayak misalnya, kok aku nggak pernah dapet ini ya undangan buat sharing alumni gitu. Lo nyindir apa gimana? Enggak, udah sharing alumni nih, Iya, tapi pakai platformnya Farid. Platform saya. Gimana? Diundang ditulis alumni lain. Itu salah sih, kan nggak salah. Bener kan? Nggak salah Bu. Kan ditulisnya alumni Brawijaya, bukan alumni tentang alumni gua nggak salah. Tapi kamu di UB enggak? Kapan aku di UB? Oh enggak ya? Kapan? Salah tuh. Aku kira Universitas Jember, enggak ya? Enggak, tulis alumni Brawijaya. Kapan? Ya udahlah ya. Jadi itu ya sementara kita closing dulu untuk sesi hari ini yang sudah hampir 1,5 jam nih. Iya, sebenarnya lebih karena ke pause tadi. Ngobrol loh, karena saya gitu ya. Seringnya gitu sih, kalau ngobrol itu lupa waktu. Jadi makanya tadi saya udah bilang Joy kirim makrab waktu ini tipis nanti kalau udah sholat sih.
happy sih. Thank you udah. Ya, Akhirnya kita bertemu waktu yang tepat untuk bercerita dan itu. nggak susu. Iya. Cuma mungkin kalau kemarin mungkin aku kayak susu banyak yang telepon aku atau gimana. Iya, paling ngobrol bentar, angkat telepon. Ngobrol sebentar, paus lagi angkat telepon ya anak. Jadi itu dulu dari kami berdua. Mungkin kalau ada pertanyaan ya tinggalkan aja pertanyaan di komentar atau klik link yang sudah saya sediakan. Kalau misalnya malu untuk tanya di komentar, PC aja langsung ke saya, nanti saya bantu saya sampaikan. Sekian dulu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita.